Sobat Antara, apa kabar? Udah pada follow sosmednya Antara belum? Nah, kalau udah bagus. Tapi jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Kemenparekraf. Itu langsung aja dicari @kemenparekraf.ri. Buat yang udah follow ataupun belum follow, kalau scroll-scroll terus penasaran sama satu postingan ada tentang Widuri Ekraf. Sebenarnya apa sih Widuri Ekraf ini? Kalau dari captionnya sih dijelasin tentang wirausaha digital mandiri ekonomi kreatif. Tapi supaya nggak makin penasaran tentang Widuri Ekraf, kita bakal ngobrol langsung sama yang tahu banget tentang program satu ini, tentu saya bersama Ibu Diah. Beliau adalah Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf. Halo Bu Diah. Selamat pagi, senang sekali loh bisa ngobrol-ngobrol Bu Diah. Malah senang Mbak Ovi, berkenan untuk bisa hadir di kantor kami. Waduh, karena obrolan kita ini penting banget Bu. Di luar sana teman-teman saya banyak sekali yang punya usaha atau sebagai wirausaha. Sempat nanya-nanya juga, ini ada program baru nih kayak dari Kemenparekraf, Widuri Ekraf. Mungkin Bu Diah boleh cerita nih, sebenarnya apa Widuri Ekraf? Aduh, dengan senang hati ini karena ini juga kami perlu untuk mensosialisasikan ya terkait dengan Widuri ini. Jadi kegiatan Widuri ini adalah salah satu kegiatan capacity building untuk SDM khususnya di bidang Ekraf yang kami fasilitasi dari Kemenparekraf untuk bisa menaikkan UMKM supaya naik kelas. Jadi ini salah satu program dari upskilling kami. Dan kami punya beberapa program dari berbagai macam program yang ada. Salah satu yang menjadi ikonik program kami adalah program Widuri. Widuri Ekraf. Oke, ini menarik karena membuat wirausaha naik kelas. Nah, ini maksudnya gimana nih naik kelas? Ada kelas-kelasnya ternyata ya. Ya, tapi yang utamanya adalah kami ingin meng-grooming atau membantu mereka yang memang sudah punya produk supaya mereka bisa mengembangkan usahanya. Jadi ini sebetulnya tahapannya sudah beberapa tahap ya, tahun lalu dan tahun ini. Banyak pembelajaran yang kami lihat dari tahun kemarin dan pembelajaran tahun ini kami lihat ternyata kebetulan ini salah satu IKU ya atau Key Performance Indicator dari kementerian kami adalah bagaimana bisa memperluas lapangan kerja. Nah, kami melihat bahwa sebetulnya banyak sekali local champion, pengusaha-pengusaha yang sudah melakukan produksi, baik produksi barang maupun jasa. Tapi kemudian volume dari bisnis mereka masih harus dikembangkan. Jadi kami ngeliat ini harusnya ada sesuatu yang bisa kita bantu, yaitu dengan cara bagaimana yang ngajarin mereka yang sudah punya produknya bisa jasa, bisa barang ya, untuk bisa memperluas bisnisnya. Nah, makanya kami lakukan salah satunya kegiatan Widuri ini supaya nanti mereka bisa upskilling dari program bisnisnya dan juga memperluas usahanya. Itu utamanya sih. Ujung-ujungnya adalah untuk bisa memperluas kesempatan kerja. Karena kita harapkan siapapun yang kita grooming ini bisa membuka lapangan kerja buat teman-temannya. Oke, berarti ini kayak ada efek domino ya. Dari satu wirausaha nanti bisa membuka ratusan bahkan lapangan pekerjaan. Nah, menariknya apakah wirausaha ini terbatas atau ada skup-skup khusus yang bisa mengikuti kegiatan ini? Ya, tentunya ini terbuka bagi semua pengusaha di Indonesia, tapi kami itu di dunia ekonomi kreatif yang ditangani oleh Kemenparekraf, kami fokus di 17 subsektor. Nah, hanya saja dari 17 subsektor ini kami sudah mengidentifikasi mana saja subsektor yang paling banyak meningkatkan perekonomian lokal, perekonomian nasional. Nah, dari 17 ini tentu saja kita tahu ada namanya sektor FKK, Fashion, Kriya, Kuliner, karena berdasarkan data dari fashion, kriya, kuliner ini 60 bahkan sampai 70 perputaran ekonomi nasional ini ditopang oleh 3 sektor ini, fashion, kriya, kuliner. Nah, selain itu juga ada beberapa subsektor yang sedang happening nih, sedang naik. Salah satunya adalah ada film, musik, animasi, bahkan games dan juga penerbitan. Jadi kami fokus di sektor-sektor mana saja yang memang lebih cepat untuk bisa meningkatkan perekonomian nasional, lokal dan nasional. Jadi kami fokus di beberapa sektor tersebut dan kita undang para pelaku UMKM yang memang ada di sektor-sektor yang prioritas tersebut. Oke, ini tadi Bu Diah juga sudah mention kalau kegiatan ini sudah dari tahun lalu dan tahun ini itu semacam berurutan atau setiap satu tahun selesai atau bagaimana sebenarnya programnya? Kami ini di pemerintahan pengen lebih banyak orang yang kita rangkul. Jadi pesertanya di tahun kemarin berbeda dengan peserta yang di tahun ini. Nah, untuk membedakannya sebenarnya kami bekerja lewat lokus berbagai lokasi ya. Di tahun lalu kita fokuskan di 5 DSP, mungkin Mbak Afi pernah mendengar 5 DSP ya, destinasi prioritas, ada Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang dan juga Borobudur. Plus Bali yang tahun lalu. Nah,
Nah di tahun ini kami fokus di 3 lokasi yang baru, yaitu di Bangka Belitung, Makassar dan juga Malang. Nah kenapa di 3 kota ini? Karena secara nasional Bappenas juga mengarahkan kami untuk bisa fokus di 3 kota ini, di 3 tempat ini. Jadi kita pindah lokus nih, yang kemarin di 5DS Papers Bali, yang sekarang ini di 3 tempat ini. Dan ternyata animonya bagus. Ternyata banyak pelaku aircraft di 3 tempat ini yang mendaftar. Jadi memang kita melihat bahwa respon dari masyarakat bagus. Dan terima kasih dengan acara ini kita berharap tahun depan udah. Iya benar. Nah ini kan diadakan sebenarnya awal tahun ya Bu ya. Kalau tidak salah kemarin Februari di 3 tempat tadi yang Ibu bilang. Nah kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya berarti terjadi peningkatan juga ya. Walaupun tempatnya itu lebih sedikit. Iya. Jadi kami mengejar kualitas dan kami banyak pembelajaran dari tahun lalu. Dari tahun lalu itu di tahun 2022 karena pertama kali kita luncurkan, prosesnya itu masih agak banyak tahapannya, lebih rigid ya, masih mencari modelnya. Kemudian juga dari sisi perekrutannya itu lebih luas dalam arti kata tidak terlalu banyak syarat. Nah di tahun ini kami pikir bahwa supaya tahapannya lebih pendek, persyaratannya sama kita diperketat. Yang kemarin itu pesertanya lebih kepada entry level. Nah karena sekarang goalsnya kali ada goals tambahan, outcome-nya adalah gimana caranya orang-orang yang sudah kita ikutkan di program Widuri bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Jadi yang kita rekrut adalah orang yang peserta yang memang sudah punya barang atau jasa dan sudah punya usaha. Jadi bukan dari nol. Kalau yang tahun lalu itu entry level. Oh, siapa saja yang baru ide pun bisa. Oke. Nah, kalau yang sekarang lebih kepada orang yang memang sudah punya usaha dan kita akan tingkatkan bisnisnya. Makanya dari sisi materinya pun agak berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu lebih banyak dan lebih beragam. Kalau tahun ini selain memang kita fokuskan di upgrading untuk yang produknya, tapi lebih dikhususkan lagi kepada sisi bisnisnya. Bagaimana mereka bisa belajar pitching untuk mendapatkan investor, bagaimana mereka bisa mengelola keuangan, bagaimana mereka mendapatkan akses keuangan, akses pasar juga. Jadi lebih kepada pengelolaan bisnisnya. Plus karena namanya Widuri, digital mandiri, tentunya kita ajarin juga mereka gimana bisa lebih mengoptimalkan platform-platform e-commerce atau sosial media. Betul. Nah, karena pun syaratnya pun salah satunya adalah yang tahun ini mereka harus sudah punya sosmed dan sudah punya produk atau brand ya. Jadi lebih cepat buat kita menaikkan mereka ke tingkat yang lebih advance lagi. Nah, mungkin kalau saya tahun depan ikut ya Bu ya, karena udah punya usaha gitu. Sebenarnya apa saja yang dilakukan dalam kegiatan ini? Apakah ada kalau semacam kompetisi ada eliminasinya hingga didapatkan yang terbaik atau seperti apa Bu? Betul. Karena kami juga merekrut banyak nih Mbak. Di tahun ini ada 450 pendaftar in total di 3 tempat karena kami batasi juga. Sebetulnya yang daftar ribuan, tapi kemudian kami kurasi. Ada kurasi itu ada 2 kali. Kurasi yang pertama itu adalah untuk memilih 150 orang di 3 kota untuk nanti kita kasih kesempatan mereka untuk di training secara online. Jadi tahapan pertama online dulu, kemudian dari online itu ada program-programnya, mereka diminta untuk membuat suatu kayak mini proposal untuk bisnis plan mereka itu mau seperti apa. Nah dari 150 di tiap kota dikurasi lagi oleh tim kurator. Tim kurator itu ada tim expert dari asosiasi industri dan juga dari Kemenparekraf. Dan terkurasilah 40 orang yang akan diberikan fasilitasi pelatihan secara offline. Jadi yang tadinya online 150 kita undang di 3 tempat tersebut adalah 40 untuk diberikan workshop secara offline. Jadi mereka dikasih dan dipertemukan langsung oleh para narsum gitu narasumbernya. Jadi pembekalannya itu lebih langsung dan ini juga pengalaman dari tahun 2022 banyak yang ngeluh kok cuma sebentar sih pelatihannya. Berapa lama itu? Sebenarnya juga memang nggak lama-lama ya 3-5 hari tapi ya mereka bilang masih kurang. Nah ini yang kita lihat ya nanti dari resource-nya kalau memungkinkan lebih panjang lagi karena kami juga belajar bahwa untuk bisa mengupskillingkan tenaga-tenaga UMKM memang perlu pendampingan dan pendampingan itu nggak bisa berentan, nggak bisa cuma sekali terus kita tinggalin. Memang perlu proses dan perlu terus ada pendampingan. Tapi memang dengan kekuatan resource yang kami punya saat ini konsep inilah yang bisa kita hadirkan untuk yang tahun 2023. Jadi online dulu, kemudian offline. Nah, penyaringan ya betul. Nah dari offline ini juga nanti akan terpilih yang terbaik karena kami
ingin sustain ya. Jadi setelah Widuri ini kami tidak ingin si orang-orang ini bingung terus kami kemana nih, kami ngapain. Nah nanti mereka ini akan kita fasilitasi juga untuk bisa ditemukan dengan calon-calon investor. Karena kebanyakan dari mereka untuk mengembangkan bisnis mereka butuh investasi. Nah karena itu diperlukan injection dari para investor. Mereka belajar untuk membuat pitching deck. Nah nanti ada unit di kedeputian sebelah yaitu kedeputian investasi dan industri. Mereka ada yang bertanggung jawab untuk bisa memfasilitasi tentang pembiayaan. Nah dari si peserta ini yang terpilih akan kita berikan datanya ke teman-teman di unit yang pembiayaan untuk nanti diperkenalkan kepada para investor. Nanti kalau sudah matang dapat investor, kita akan bawa teman-teman yang berhasil ini ke unit pemasaran untuk nanti dipromosikan. Karena kami juga punya beberapa platform ya, ada on media kami, nggak cuma yang Kemenparekraf, tapi juga ada yang Pesona Indonesia, ada yang Kreatif Indonesia, dan juga ada yang Wonderful Indonesia. Nah itu kita promosikan, plus nanti kita juga bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa memberikan akses pembiayaan dan juga promosi kepada teman-teman UMKM ini. Jadi ini programnya sustain. Widuri ini kayak program awalnya, nanti kita akan berlanjut. Kalau yang tahun lalu berarti teman-teman juga sama, nanti ada yang udah, dan itu mereka sudah bertemu investor? Ya ini dalam proses karena baru selesai tahun 2022, tahun 2023 ini kita lagi penjajakan untuk menemukan investor, dikawal oleh teman yang unit yang investasi dan industri, dan mereka yang tahun 2022 juga kita ajak untuk ikut pameran. Kami punya acara G20 tahun lalu, kemudian ada ATF di awal tahun ini. KTT juga. Nah mereka ini yang terpilih kita undang untuk jadi peserta. Jadi kita juga pengen showcasing kepada para delegasi dari dalam dan luar negeri untuk ini loh hasilnya gitu. Jadi ini buat mereka juga seperti kayak insentif ya. Mereka dikasih recognition bahwa ini loh peserta yang memang sudah berhasil kami fasilitasi lewat pendidikan dan hasilnya adalah seperti ini. Kalau feedback dari masyarakat Bu, karena kan ternyata sudah terjadi showcasing dan itu juga bukan sama masyarakat Indonesia saja, para petinggi dunia. Itu seperti apa respon-respon mereka melihat para wirausaha muda ini? Nah ini testimoni memang sudah ada dari produk-produknya, memang karena salah satu kriterianya adalah mereka harus mengedepankan keunikan lokal. Jadi nggak cuma kreativitas, menambah added value dari barang yang sudah ada menjadi barang yang lebih bernilai, tapi juga ada keunikan lokal. Jadi biasanya yang dicari oleh para delegasi luar ya, biasanya adalah yang memang berciri khas lokal. Nah tapi nggak cuma itu aja, memang ini kami masih dalam proses untuk monitoring bagaimana sih sebetulnya, karena gimana pun setelah kita didik, ini perlu ada incremental, kenaikan dari penghasilan. Ini masih dalam sisi monef kami untuk monitoring hasilnya seperti apa yang tahun 2022. Mudah-mudahan ini bisa kelihatan nanti ada laporannya masuk, karena masih dalam proses kenaikan dari sisi penjualannya ya. Karena kan kalau bisnis ujung-ujungnya kita harus lihat profit ya Bu ya. Oke, mungkin Bu Diah, karena Bu Diah ini terlibat langsung dalam kegiatan, ada nggak Bu Diah yang memorable banget nih karya dari teman-teman? Ada, salah satunya adalah dari Makassar. Ibu Rahmawati, beliau adalah pengusaha pecel, bumbu pecel, dan itu dia mendapat inspirasinya adalah ketika COVID. Dimana ketika COVID beliau memang tidak bisa berjualan, maksudnya kita nggak bisa secara offline ya berjualan, jadi gimana caranya ini bisa membuat pecel, dan pecelnya ini sebetulnya beliau menangkap, karena beliau di Makassar, menangkap peluang banyak orang-orang yang dari Pulau Jawa yang kangen dengan rasa ya bumbu pecel. Nah, tapi karena dia nggak bisa kemana-mana, akhirnya dia berpikir gimana caranya adalah tidak cuma cita rasanya, keunikan dari bumbu pecel, tapi juga pengemasannya. Iya, karena kan takutnya cepet basi, apalagi dikirim keluar. Bener, supaya tidak cepat basi dan juga kemasannya aman, karena tidak bisa berjualan langsung, tapi lewat pengiriman. Betul. Dan beliau juga sangat memanfaatkan platform digital untuk bisa menjual si produknya ini. Dan salah satunya adalah beliau bagus karena dia sudah punya tim pemasaran, tim produksi, timnya sangat kecil tapi sangat efektif, dan kami melihat bahwa ini contoh model bisnis yang sangat bagus dari sisi UMKM. Produknya produk lokal, unik, dan kemudian cara penjualannya juga sudah mulai menggunakan platform digital. Jadi memang kami ini dapat dari Widuri ini adalah local champion yang harapannya bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Karena memang harapannya adalah kami tidak hanya mereka yang kita
didik, yang kita fasilitasi, tapi justru teman-teman yang lain ini juga bisa mengembangkan, belajar dari apa yang sudah dikembangkan oleh teman-teman yang kita fasilitasi. Wow, pecel ya yang ternyata memorable sekali. Saya juga penasaran, nanti saya mungkin akan browsing ya tentang bumbu pecel itu. Nah, Bu Diah, kalau kita tahu jika menjalankan sebuah program ini butuh kolaborasi. Selain intern yang dilakukan oleh Kemenparekraf, apakah ada juga melibatkan kementerian-kementerian lain? Karena ini kan berhubungan juga dengan UMKM, apakah ini juga berkolaborasi dengan koperasi atau seperti apa? Betul, jadi yang kami jajaki ini sebenarnya kolaborasi termasuk dengan Kominfo. Terima kasih ini Kominfo dengan teman-teman Antara bisa mengamplifikasi kegiatan ini. Tentunya kami nanti akan berkolaborasi, sekarang memang masih di internal Kemenparekraf, tapi kami juga tidak menutup kemungkinan untuk kolaborasi tidak hanya dengan KL tapi juga dengan corporate. Karena ternyata corporate pun banyak yang punya minat untuk bisa menjadi bapak asuh, bapak atau ibu asuh untuk para UMKM. Dan ini juga kita akan memanfaatkan jalur seperti BI, Kemenko, Koperasi dan UMKM yang memang punya jalur-jalur khusus untuk bisa memperluas jaringan khususnya buat pemasaran dari produk-produk teman-teman UMKM ini. Ya, kalau kolaborasi sudah ada, tentu saja ini akan membuat peserta semakin semangat ya, karena ini membuka juga dengan sub-sub sektor yang lain. Nah, Bu Diah, mungkin tadi ada yang terlewat adalah tentang peserta sendiri. Selain mempunyai bisnis, apakah ada kriteria khusus bagi mereka yang akan mengikuti atau ingin mengikuti kegiatan ini? Ya, mereka sudah punya produk atau brand, mereka sudah punya usaha, tidak harus besar tapi sudah punya usaha kecil, dan mereka juga punya tim. Selain itu juga umurnya memang rentangnya adalah antara 17 sampai 50. Oke, ternyata umurnya ada dibatasi ya. Oke. Bukan kami ingin menutup kemungkinan buat yang senior, tapi ini yang generasi muda yang kita ingin dorong untuk bisa menjadi entrepreneur. Selain itu juga kita menginginkan mereka sudah punya sosmed atau akun, bahkan punya akun di e-commerce. Jadi lebih mudah. Kita nggak harus ngajarin dari awal, tapi lebih memberikan peluang yang memperbesar, mengoptimalisasi platform digital yang sebetulnya mereka sudah mulai masuk. Tinggal kita optimalkan bagaimana cara-caranya untuk bisa memperbesar bisnis mereka. Oke, Bu Diah, mungkin juga ini untuk bayangan bagi teman-teman nanti ke depannya, karena tadi kan di sini selain ada pertemuan dengan investor atau membantu usaha, ada pembekalan yang dilakukan oleh expert. Mungkin boleh dijabarkan sebenarnya contoh-contohnya siapa saja yang terlibat? Banyak sekali expert, dan tentunya yang kita pakai sekarang adalah di beberapa subsektor ya. Dari sisi gastronomi, untuk yang kuliner itu kita menggandeng Ibu Vita Datau. Kemudian juga ada beberapa yang memang pakar-pakarnya. Jadi masing-masing subsektor itu diwakili oleh para expert. Dan ketika kriterianya sebetulnya selain kriteria umum yang tadi Mbak Vita tanyakan, ada kriteria khusus per masing-masing sektor. Betul. Itu seperti apa, Bu? Contohnya kalau untuk yang animasi dia diminta sudah punya studio kecil karena itu adalah cikal bakal mereka untuk bisa memproduksi animasi. Kemudian juga kalau gastronomi tentunya sudah punya produk. Terus fashion dia sudah punya brand dan sudah punya beroperasi minimal 1 sampai 2 tahun. Itu beroperasinya boleh online kah atau harus offline? Kecil pun nggak apa-apa, tapi minimal mereka sudah punya pengalaman karena judulnya adalah naik kelas. Jadi bukan untuk yang dari nol seperti yang tahun lalu ya dari entry level, tapi ini sekarang yang sudah punya bagaimana untuk meningkatkan. Ujung-ujungnya sih gimana caranya tidak hanya meningkatkan bisnis mereka, tapi dengan makin besarnya bisnis mereka bisa membuka peluang tenaga kerja, lapangan kerja. Itu sebenarnya goal akhirnya adalah di situ, dengan membuka lapangan kerja dan akhirnya memberikan dampak yang bagus untuk secara sosial ya, ekonomi dan sosial di tempatnya mereka berada. Ya, membahas tentang lapangan kerja sebenarnya ada target juga ini dari Bapak Menteri ya terkait program Widuri Ekraf, yaitu membuka sekitar 4,4 juta lapangan pekerjaan. Kalau sejauh ini dengan berjalan 2 tahun seperti apa perjalanannya? Target ini target yang besar ya, dan itu secara nasional. Dan Widuri ini adalah salah satu upaya yang bisa mengkontribut ke sana. Dan kami membuat simulasi di tahun kemarin ada 120 yang kita rekrut, yang kita fasilitasi pendidikan, kemudian tahun ini 120. Nah, kami membuat asumsi penghitungan bahwa dari 240 ini minimal satu pengusaha itu bisa merekrut 4 sampai 10
tenaga kerja baru yang menghasilkan, harapannya adalah dari 2 widuri yang sudah dihasilkan minimal 2.400 orang yang bisa direkrut. Nah ini memang tahapannya masih harus kita monitor karena mereka sekarang masih berproses nih. Nanti di ujungnya selain untuk yang skop besaran bisnis juga untuk yang berapa besar lapangan pekerjaan mereka create. Betul, karena tidak mungkin instan ya Bu ya, baru 1-2 tahun langsung mimpi besar. Ini kan merupakan mimpi besar dengan perjalanan yang panjang. Nah ada juga satu statement yang menarik terkait Widuri Aircraft ini dari Pak Menteri, saya kutip, jika para wirausaha ini diharapkan mempunyai semangat 4S, yaitu kerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Ya. Nah sejauh ini perjalanan dari Ibu Diah Amati bagaimana dengan peserta-peserta? Apakah semangat 4S ini sudah ada? 4AS ini. Jadi Pak Menteri selalu menegaskan kalau kita kan kalau di pelatihan tuh ada namanya KSA ya. KSA itu adalah pembekalan secara knowledge, pembekalan secara skill, dan pembekalan secara attitude. Nah, kami melihat bahwa secara knowledge dan skill banyak peluang mereka untuk belajar di tempat lain. Tapi kemudian ternyata kami juga melihat dan belajar bahwa justru yang attitude ini yang sangat berpengaruh terhadap personality seseorang ketika menjadi entrepreneur. Dan alhamdulillah kita punya seorang menteri yang memang beliau adalah entrepreneur. Betul. Makanya kami belajar dari beliau terkait dengan 4As ini. Kerja keras, cerdas, tuntas, dan juga ikhlas. Kalau dari yang 3As-nya ini, 3As-nya ini sudah oke. Nah, ini balik lagi ke yang ikhlasnya karena Pak Menteri bilang bahwa apapun yang kita usahakan kita harus tawakal, hasilnya kita serahkan kepada yang atas, namun ditopang dengan tiga ini, keras, cerdas, dan tuntas. Yang ikhlasnya kita serahkan kepada yang Maha Kuasa. Tapi biasanya karena ikhlas, karena kami juga belajar dari Pak Menteri juga bagaimana cara kita sebagai pengusaha juga memberi. Jadi ada konsep yang tangan di atas, di mana semakin banyak memberi semakin banyak berkah dan semakin banyak hal yang kita dapat. Tidak hanya terkait dengan materi tapi juga menambah buka jaringan relasi, menambah peluang untuk bisnis, banyak kemudahan-mudahan ketika kita melakukan hal dengan ikhlas. Kita juga meskipun kami bukan entrepreneur ya, kami lebih kepada ASN, kami juga merasakan begitu Pak Menteri bilang kerja dengan 4As kerasa loh Mbak, dengan banyaknya melakukan pekerjaan secara ikhlas, banyak kemudahan yang kita dapatkan tanpa kita sadar begitu. Oh ya, kok ada jalannya ya, ada jalannya. Memang konsepnya konsep luar biasa 4As. Dan ini memang harus dibangun juga semangat kewirausaha. Karena kalau dilihat dari rentang usia 17 sampai 50 ini kan bagaimana usia-usia mereka masih ego ya. Bu Diah, berarti ada pembelajaran terkait kepemimpinan karena mereka leadership atau seperti apa? Sangat Mbak. Jadi selain untuk pembekalan secara konsep bisnis, ada pembekalan manajerial terkait dengan creative thinking, critical analysis, bagaimana tentang leadership, bagaimana tentang communication, itu diberikan di materi pembekalan. Karena kami tahu bahwa untuk menjadi entrepreneur juga perlu hal-hal seperti itu. Jadi ada soft skill yang tidak hanya hard skill ya untuk yang produk segala macam, tapi juga untuk soft skill. Dan soft skill ini justru yang bisa membentuk seseorang menjadi entrepreneur. Gitu. Dan kita yakini atau kita percaya jika ke depan akan lahir entrepreneur luar biasa, terutama lokal champion tadi ya Bu Diah. Bu Diah, mungkin boleh di-sharing juga ke Sobat Antara ini terkait programnya sendiri untuk tahun 2023 ini seperti apa? Sudah stopkah untuk pendaftaran karena sudah berjalan pelatihan atau bagaimana? Atau nanti ke depannya informasi lebih lanjut bisa di-update kemana? Silakan. Jadi belajar di tahun 2022, di akhir tahun 2022 kami sudah membuat konsep tahun 2023. Jadi per Januari kita sudah koordinasi dengan para narasumber, berbagai pihak yang terlibat untuk yang pembuatan konsep, dan di bulan Februari kita umumkan open call. Nah, Februari ya berarti. Betul, Februari itu sebenarnya udah open call. Dari open call itu banyak sekali yang masuk dan dipilihlah oleh para narasumber dan para expert ini 450 orang, 150 per kotanya. Kemudian yang akhirnya dipilih untuk mengikuti pelatihan online. Nah, jadi sebetulnya kick off-nya sendiri mulainya itu di awal Maret. Kita cepet banget nih, karena dulu kalau pemerintah mungkin mulai kegiatannya bulan April ya. Tapi sejak apalagi Pak Sandi ini pakainya 3G ya, gercep, geber gercep sama gaspol. Beliau mintanya cepet, makanya perencanaan dilakukan tahun sebelumnya di akhir tahun 2022. Januari itu kita sudah jalan, Maret kita open call, di bulan Februari kita open call, Maret sudah mulai kick off. Jadi diresmikan langsung, di brief langsung oleh Pak Menteri, dan itu mulai pelatihan online, terus kemudian dikurasi, terpilihlah ada 40 orang tiap kota, dan pelatihan yang offline juga kemarin sudah kami lakukan. Oh berarti sudah berjalan yang offline ya? Nah
Harapannya targetnya justru kami Juni ini sudah mendapatkan local champion tersebut untuk nanti kami serahkan ke teman-teman di unit investasi dan industri supaya segera mendapatkan fasilitasi untuk akses pembiayaan. Karena ujung-ujungnya itu sebetulnya adalah mereka mendapatkan memperbesar peluang bisnisnya melalui dapat investor untuk nanti mereka bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Oke, berarti Juni targetnya, baru nanti bagaimana monitoringnya ya. Terus ke depannya nanti akan di kick off lagi, balik lagi bulan Maret. Berarti untuk teman-teman wirausaha ini persiapan dari awal tahun ya untuk selalu update mengenai kegiatan Widuri Aircraft. Luar biasa sekali Bu Diah. Mungkin harapan tentu saja dan juga target dari Widuri Aircraft mungkin selain membuka lapangan pekerjaan, apakah ada target jangka pendek atau jangka panjang yang ingin dicapai? Jangka pendek dan sebenarnya jangka panjang adalah kami ingin mencetak banyak sekali local entrepreneur yang bisa menginspirasi. Jadi kami sangat belajar bahwa orang Indonesia itu banyak melihat perlu success story, perlu contoh sukses dari seseorang yang bisa menginspirasi mereka dan mereka bisa melakukan upaya-upaya yang seperti yang sudah dijalankan tapi dengan hal yang relevan yang mereka kembangkan. Jadi kami goalsnya adalah semakin banyak entrepreneur di Indonesia yang akhirnya dapat menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja. Ya, membuka lapangan pekerjaan, goals 4,4 juta lapangan pekerjaan. Kita harus 3G ya, tetap seperti Pak Menteri supaya terlaksana semua. Gercep, gerber dan juga gaspol. Terima kasih Bu Diah, obrolan yang menyenangkan sekali terkait Widuri Aircraft. Tentu saja ini memberikan insight ya kepada Sobat Antara yang mungkin punya bisnis dan ingin naik kelas. Program Widuri Aircraft dari Kemenparekraf RI ini menjadi salah satu jembatan untuk teman-teman semua, khususnya para wirausaha muda. Dan jangan lupa Sobat Antara untuk bisa mengakses semua informasi lebih lanjut sekali lagi bisa di kemenparekraf.ri, dan juga jangan lupa untuk saksikan plus mendengarkan episode lainnya di podcast Antara. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye.